Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ara. Aku Belva. Dan ini cerita kita. Selamat menyaksikan. Pada saat pandemi COVID-19, kasus kecanduan gadget terhadap anak-anak terus meningkat. Pada tahun 2020, ada 98 anak yang tercatat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat karena adiksi gadget. Faktanya, gadget sudah menjadi hal yang besar dan penting di keseharian banyak orang, tidak terkecuali anak-anak. Walaupun gadget dapat memberi banyak manfaat, tapi masih banyak ditemukannya kasus anak-anak yang mengalami dampak negatif dari gadget. Kemudahan mengakses internet merupakan sebuah privilege yang dimiliki oleh pengguna gadget. Tetapi kemudahan dalam mengakses internet juga dapat memiliki dampak pada kesehatan mental dan perilaku anak serta remaja. Dampak yang pertama adalah sulitnya berbaur dengan lingkungan sekitar, karena anak-anak lebih memilih bermain dengan teman online atau mutualnya daripada bermain dengan saudara, keluarga, maupun tetangga. Jadi seperti dianggap menutup dirinya dari lingkungan luar. Dampak yang kedua adalah malas belajar. Malas belajar dapat terjadi karena seorang anak sering bermain game, banyaknya notifikasi yang berbunyi saat beraktivitas, terutama belajar, serta mudahnya akses di internet untuk mencari jawaban. Sehingga apabila seorang anak diharuskan untuk mencari jawaban di buku, mereka cenderung malas. Malas belajar sangat dekat dengan hal yang aku alami belakangan ini. Belakangan ini, aku diminta orang tuaku untuk mengajarkan adik-adikku bahasa Inggris. Pada saat belajar bahasa Inggris, kami mengerjakan pertanyaan dari yang mudah hingga yang susah. Dan ketika sudah sampai di soal yang susah, adik-adikku tidak berusaha untuk mencari jawabannya sendiri, tetapi mereka langsung mencari jawabannya di internet. Melihat hal tersebut, aku sebagai orang yang lebih dewasa menasehati adik-adikku untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi respon yang kudapat kurang baik dan mereka tetap melakukan hal itu. Tidak hanya mental dan perilaku, dampak fisik pun juga mempengaruhi anak yang mengalami kecanduan gadget dan internet. Karena banyak sekali kasus anak-anak sekarang yang mengalami kesulitan tidur dan juga penyakit-penyakit lainnya timbul seperti obesitas, diabetes, jantung, dan yang paling sering adalah mata. Karena banyak sekali kasus anak-anak yang masih kecil tapi udah pakai kacamata karena dia udah terkena minus, dan juga yang paling parah silinder. Nah, pada akhirnya kedua dampak yang sudah disebutkan tadi dapat menurunkan prestasi pada seorang anak. Karena pertama, mengalami penurunan konsentrasi. Banyak sekali sekarang anak-anak yang susah untuk konsentrasi dan memiliki konsentrasi yang pendek. Yang kedua, banyak sekali anak-anak yang kesulitan dalam menganalisa masalah. Karena anak-anak merasa mencari data itu lebih mudah, tetapi tidak ada rasa tertantang dalam diri mereka. Yang ketiga adalah yang terpenting, banyak sekali sekarang anak-anak yang malas menulis dan membaca. Karena keseringan bermain gadget membuat anak-anak terlena dalam menulis dan membaca dalam sekolah. Jadi banyak sekali anak-anak yang terlambat untuk masuk sekolah karena kesulitan dia dalam menulis dan membaca. Nah, aku sendiri pun punya pengalaman pribadi, yaitu adik aku. Nah, selama pandemi COVID-19 kemarin, selama sekolah online 2 tahun, adik aku tuh jadi susah banget diatur dan keras kepala anaknya karena kecanduan pada gadgetnya. Nyampe mama papa, aku udah sering negur untuk gak sering main HP, dia pun gak denger. Sampai dia tuh udah sering begadang, susah bangun pagi, sekolah sering bolos, dan tugas-tugasnya tuh gak dikerjain karena dia udah terlena dengan bermain HP-nya. Nyampe guru-gurunya pun harus turun tangan dan ngasih tahu ke mama papa aku untuk negur adik aku tuh jadi susah banget diatur. Dan juga puncaknya adik aku tuh terkena kesehatan matanya yang berawal dari normal hingga akhirnya adik aku terkena minus dan silinder juga, dan dia akhirnya harus pakai kacamata dan juga nilai-nilai dia turun. Nah, dari pengalaman pribadi aku sama kamu, kira-kira kesimpulannya apa nih, Bel? Nah, ternyata gadget bisa mempengaruhi mental, perilaku, kesehatan fisik, dan juga penurunan prestasi di sekolah pada anak loh. Sebagai orang yang lebih dewasa, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak negatif dari gadget tersebut. Yang pertama, Bel, mengarahkan anak untuk belajar teknologi dengan baik dan benar. Kita harus mengajarkan cara menggunakan internet dengan baik dan benar, serta mengingatkan untuk mengakses konten sesuai dengan umurnya. Yang kedua adalah menyeimbangkan waktu bersosialisasi dengan berinternet. Nah, kita sebagai orang dewasa harus bisa menyeimbangkan teknologi dan beraktivitas di luar pada anak, seperti bersepeda, berkebun, bermain dengan anak-anak sekitarnya. Nah, semoga aja apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa dipraktekin. Aku Ara, Aku Belva. sekian dan terima kasih.